Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bawen, Bapak Nana Mulyana, SPMSI. Yang kami hormati seluruh staf manajemen SMK Negeri 1 Bawen dan seluruh Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Ambar Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 9, akan melakukan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Nah, untuk yang pertama kita berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun. Dalam proses menuntun anak ini, kita sebagai pendidik berperan sebagai pamong. Jadi anak tidak dibebaskan, lepas, tidak terarah, bukan, tetapi kita tuntun, kita arahkan, kita bimbing, agar apa? Agar anak tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan masa depan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian masih filosofi dari Ki Hajar Dewantoro selanjutnya, yaitu dasar pendidikan anak ini tidak dapat terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin sudah sering kita dengarkan ya Bapak Ibu, di apel sering diulang-ulang sama Pak Nana, apa sih kodrat alam dan kodrat zaman itu? Nah, kodrat alam itu adalah sifat atau bentuk atau karakter dasar dari siswa itu sendiri yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya. Jadi dari lahir sudah ada di dalam diri anak itu. Kemudian untuk kodrat zaman itu berkaitan dengan zaman di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita sebagai pendidik mengajarkan sesuatu kepada anak itu harus sesuai dengan kodrat zamannya, gitu. Sehingga apa? Anak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian masih terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu didiklah anak-anak dengan budi pekerti. Budi pekerti ini sangat penting untuk anak, yaitu menjadi satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Budi pekerti atau watak, budi berarti watak dan pekerti berarti perilaku. Nah, kalau kita melihat dewasa ini, tadi juga disinggung bahwa watak atau budi pekerti anak itu sangat penting untuk kita tanamkan, seperti itu. Nah, budi pekerti ini menjadi kekuatan dari anak itu sendiri. Bagaimana sih caranya kita bisa membentuk budi pekerti yang baik pada murid-murid kita? Nah, itu ada caranya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Setuju apa mboten? Setuju. Baik, ada yang mboten, ada yang setuju. Baik, selanjutnya, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Betul? Oh, bisa iya, bisa tidak. Bapak kesiswaan pripun, hukuman bisa mendisiplinkan? Oh, tidak. Baik. Selanjutnya, pemberian hadiah baik untuk perkembangan murid. Oh, tidak. Tidak selalu. Baik. Selanjutnya, kritik dapat menguatkan karakter murid. Betul atau salah? Setuju atau mboten? Setuju. Baik. Apakah tadi pernyataan ini dan pendapat dari Bapak Ibu itu sesuai, sudah tepat? Kita lihat setelah tayangan berikut ini. Iya. Nah, sekarang kita akan membicarakan teori kontrol. Nah,
ganjel Bu. Baik. Teori kontrol. Ini pulpen ya. Saya pegang. Pak Imam yang badannya besar, coba Pak. Ke depan Pak. Coba Pak. Ambil pulpen ini dari saya. Enggak bisa. Coba Pak, lagi Pak. Oh, enggak bisa. Lagi Pak. Bisa? Bisa. Pertanyaannya, kontrolnya itu di saya atau di Pak Imam? Yang bisa menentukan pulpen ini pindah itu saya atau Pak Imam? Iya, saya. Jadi terima kasih Pak Imam, boleh duduk. Yeah. Nah, ini yang namanya teori kontrol. Lanjut Pak Bagus. Permainan kepala tangan. Jadi yang punya kendali atau yang punya kontrol terhadap diri kita sendiri adalah diri kita. Terus, ketika kita meminta sesuatu kepada murid, kita memerintahkan murid melakukan sesuatu, kok dia melakukan? Kira-kira kita yang mengontrol murid atau murid yang mengontrol dirinya sendiri? Iya, betul. Murid yang mengontrol dirinya sendiri. Ketika kita meminta murid, "Nak, tolong ambilkan buku di atas meja ibu." Ketika anak itu memutuskan untuk tidak melakukan, maka dia tidak akan melakukan. Tetapi ketika dia melakukan itu, berarti dia membebaskan dirinya untuk melakukan itu. Sehingga ilusi guru mengontrol murid itu tidak benar. Kita tidak bisa mengendalikan murid kita, karena yang punya kontrol atas diri murid itu ya dia sendiri. Seperti itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid itu tidak mau melakukannya. Seperti itu nih. Gitu. Nah, terus bagaimana? Tadi yang disampaikan Pak Imam benar. Kalau kita meminta sesuatu dengan menghukum misalnya, kita ingin murid kita disiplin, tapi kita memberikan hukuman. Anak terlambat kita hukum. Apakah anak itu akan disiplin? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau berdasarkan teori kontrol tadi, murid itu melakukan apa yang kita instruksikan karena atas kemauan diri sendiri. Ya, mungkin takut dengan gurunya, makanya dia melakukan. Tolong ambil sampah. Karena dia terlambat, takut, akhirnya melakukan. Seperti itu. Nah, apakah ketika ada murid terlambat, kemudian kita meminta mereka untuk mengambil sampah, apakah akan muncul kedisiplinan dari dalam diri mereka? Belum tentu. Bisa jadi justru akan berulang hal yang sama. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Stephen, bahwa ketika kita ingin mengubah ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Jadi, mulai mengubah mindset bahwa hukuman itu tidak bisa mengendalikan siswa atau murid. Anak tidak akan muncul kesadaran dari dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik dengan instruksi-instruksi atau hukuman-hukuman seperti itu. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Perbedaannya bisa kita lihat di tabel itu nih Bapak Ibu. Jadi kalau teori kontrol itu
semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang respon, stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sama seperti yang tadi saya simulasikan dengan Pak Imin. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teori stimulus. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Gitu. Dan seterusnya. Lanjut Pak Bagus. Nah, dari teori tadi kita akan masuk ke bagian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif? Nah, apakah disiplin itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin itu yang seperti apa? Sesuai aturan, tepat waktu, tidak melanggar aturan. Baik, kita lihat dari makna katanya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tadi yang seperti yang Bapak Ibu sampaikan, tadi disiplin tepat waktu, mematuhi tata tertib. Nah, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau persepsi atau pandangan kata disiplin yang tadi, disiplin adalah tepat waktu, tidak melanggar peraturan. Konotasinya positif atau negatif Bapak Ibu? Positif. Disiplin itu kalau di mata murid-murid kita negatif. Karena apa? Ada keterpaksaan di situ. Ada hal yang tidak membuat nyaman. Ada hal yang tidak mereka sukai. Nah, seperti itu. Lalu disiplin yang bisa kita munculkan agar anak-anak itu bisa melakukan dengan suka hati itu yang seperti apa? Nah, coba kita lihat. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kalau motivasi internal itu berarti dari dalam murid itu sendiri. Bagaimana cara kita memunculkan disiplin internal dari murid? Nah, kita lihat. Nah, Dian Gosson mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai universal. Jadi, lanjut dulu. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi intinya, kalau kita ingin anak-anak kita itu melakukan disiplin positif, kita harus memastikan bahwa setiap anak-anak kita atau murid-murid kita itu di dalam dirinya tertanam nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai kebajikan universal dari dalam diri murid-murid kita.
Lanjut Pak. Nah, ini ada pandangan 6 lembaga. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah, yang pertama dari Ibu Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sampai dengan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada dari dalam diri. Sebenarnya setiap siswa itu memiliki ini di dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, baik dan rendah hati. Selanjutnya dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri. Kemudian petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, sampai dengan persahabatan. Sebenarnya setiap siswa memiliki nilai-nilai kebajikan ini dari dalam dirinya. Seperti itu. Ini dari The 7 Essential Virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kemudian ada juga dari proyek nilai-nilai kebajikan. Yang ada di dalam tabel ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada seseorang. Seperti itu. Kemudian ini yang sudah kita dengar terus-menerus ya, ada beriman dan bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan mandiri. Ada 6 nih. Kemudian, nah, apa sih pentingnya nilai-nilai kebajikan itu? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif, sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi intinya kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan yang positif itu. Kita harus bekerja sama dengan siapa? Dari atas, dari pemangku kebijakan pertama, berarti dari kepala sekolah, kemudian staf manajemen, Bapak Ibu guru. Kita duduk bersama untuk membentuk atau mewujudkan suatu budaya sekolah yang positif, seperti itu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, perilaku manusia itu ada maksud dan tujuannya. Menurut Dian Gosen. Lanjut Pak. Orangnya itu tadi ya, cantik gitu. Nah, satu yang memotivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu yang pertama pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa berangkat sampai sekolah sebelum pukul 7, jam 6.50. Karena apa?
menghindari hukuman. Karena apa? Jam 6.50 gerbang sudah ditutup. Nah, seperti itu. Terkadang ada siswa atau murid yang motivasi perilakunya itu karena tidak mau dihukum, sehingga daripada saya dihukum, mending saya berangkatnya lebih awal. Itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau berangkat pagi nanti saya di alam sama Pak Imam misalnya, atau saya nanti di alam sama Bang Hendri misalnya, atau saya nanti dapat jempol dari siapa, misalnya seperti itu. Jadi untuk melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu, ada imbalan di balik perilakunya itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling bagus. Jadi mereka melakukan itu karena dia sadar bahwa dia menghargai dirinya serta nilai-nilai yang dia percaya. Dia tidak peduli dengan hukuman, dia tidak peduli dengan imbalan apapun, dia tidak peduli dengan pujian-pujian. Yang dia yakini adalah bahwa berangkat lebih awal itu baik, seperti itu. Disiplin itu baik, itu wujud dari dia menghargai dirinya sendiri. Nah, yang nomor 1 dan 2 itu, yang tadi menghindari hukuman, ingin dapat imbalan, itu masuknya dalam kategori motivasi eksternal. Nah, yang bawah adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Sekarang tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda, Bapak Ibu? Bedanya apa? Hukuman dan konsekuensi, bedanya apa? Mungkin kalau hukuman itu kita yang menentukan, kita yang memberikan. Tapi kalau konsekuensi bisa juga itu sudah disepakati sebelumnya, misalnya seperti itu. Bagus sekali, betul nggak? Jadi kalau hukuman itu langsung spontan seperti itu. Jadi kadang murid tidak tahu mau disuruh apa. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Apakah betul begitu? Kita lihat. Sekarang pertanyaan dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah betul? Iya, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul sekali. Lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Iya, betul sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Coba kita lihat. Iya, betul sekali. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul sekali. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Coba kita lihat. Iya, hukuman ternyata. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Pak Cahyo? Hukuman atau konsekuensi? Coba diterawang dulu. Untuk pembelajaran PJOK olahraga, kira-kira apa? Konsekuensi. Iya, betul sekali.
Kemudian, nah ini tadi betul kata Pak Imam bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, tiba-tiba, sehingga anak atau murid yang melakukan suatu kesalahan itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, karena itu spontanitas dari orang yang memberikan hukuman. Tidak ada kesepakatan sebelumnya kalau hukuman itu. Nah, hukuman ini bisa berupa fisik atau psikis. Kalau fisik ya lari-lari tadi, psikis itu ya bisa berupa omongan verbal dan sebagainya, seperti itu. Nah, hukuman ini bisa menyakiti diri murid itu sendiri, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih terencana, sudah disepakati sebelumnya, sudah pernah dibahas dan disetujui antara murid dan guru. Misalnya di dalam mata pelajaran olahraga, nanti kalau terlambat lari keliling lapangan 2 kali ya, itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, sehingga itu namanya konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu menyakitkan atau tidak, Bapak Ibu? Menyakitkan. Masih sering dilakukan atau tidak, Bapak Ibu? Masih, ya, masih. Sering melihat, pagi-pagi di bawah sana gitu ya. Oke, gitu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena tadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya kalau nanti kamu terlambat datang ke sekolah, berarti kamu harus ngaji 1 juz misalnya, atau 10 surat pendek, hafalan 10 surat pendek misalnya itu. Sudah ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit dalam jangka waktu lama, karena apa? Malu biasanya gitu. Kalau konsekuensi itu ya tetap membuat anak tidak nyaman, cuma jangka waktunya pendek karena kan sudah ada kesepakatan di awal, seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau murid-murid kita membenci kedisiplinan atau menyukai? Membenci kedisiplinan itu PR untuk kita. Bagaimana kita membuat murid-murid kita itu menjadi mencintai disiplin dan menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri mereka. Kemudian konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, secara tidak langsung kita memaksa gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, jadi tidak jujur ketika melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini membuat siswa ketika melakukan kesalahan menemukan solusi sendiri dari masalah yang mereka hadapi.
Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Nomor 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian sampai nomor 9. Jadi restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini bedanya ya. Tadi sudah kita bahas, kalau hukuman itu negatif yang tadi ya. Hukuman itu menyebabkan negatif, kalau konsekuensi itu netral. Jadi anak itu karena sudah tahu konsekuensinya jadi melakukan netral. Nah, yang bagus itu apa? Restitusi. Restitusi itu sifatnya positif. Karena apa? Mendorong anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Lanjut Pak. Nah, sebelum kita masuk ke restitusi itu, sebenarnya kita ada keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Coba jawab pertanyaan ini dengan jujur Bapak Ibu. Mengapa kita memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan agar aman. Bagus. Lalu mengapa kita tidak merokok di sekolah? Bapak-bapak, kenapa? Tidak boleh Pak Nana. Motivasi lainnya tidak ada Pak? Oh tidak ada. Karena kesehatan, biar sehat Pak, nggak merokok itu. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memakai masker ketika ke rumah sakit? Ya, untuk kesehatan. Jadi sebenarnya tanpa ada aturan itu pun kita otomatis pakai atau tidak? Kalau kita ingin kesehatan kita terjaga. Iya, pakai gitu Pak. Oke, lanjut. Nah, ini yang namanya menekankan keyakinan pada diri seseorang. Seperti tadi, kenapa sih kita harus pakai helm? Kan agar selamat. Nah, itu keyakinan dari dalam diri kita. Termasuk rokok tadi, seperti itu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tanpa ada aturan itu pun kita kalau naik motor pasti pakai helm karena kita tahu itu untuk keselamatan, seperti itu. Nah, berawal dari peraturan kelas, kemudian kita bentuk keyakinan kelas, akan muncul lingkungan yang positif, dan ketika itu dilakukan terus-menerus akan menjadi suatu budaya yang positif. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, ada keselamatan, untuk kesehatan, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lanjut Pak. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau keyakinan yang ada dari dalam diri adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, itu berarti nilai yang muncul atau nilai universalnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
itu keyakinannya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah itu tadi, seperti ketika memakai helm berarti tentang keselamatan. Ini juga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar dan seterusnya. Nah, ini kemarin saya mencoba melakukan aksi nyata atau saya menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 11 kuliner A. Itu kita mencoba menyusun keyakinan kelas dari peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian muncul kemarin ada 4 nilai, diantaranya saling menghormati, kemudian keselamatan, kesehatan, dan tentang menghargai orang lain, seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5. Ada bertahan hidup, ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Lanjut Pak. Nah, ini kebutuhan yang paling fundamental. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau dulu kita mengenal kebutuhan primer, ada sandang, pangan, papan. Kebutuhan yang paling dasar yang harus terpenuhi dari setiap manusia itu ini dulu. Kira-kira murid kita udah dapat ini atau belum Bapak Ibu? Insya Allah sudah nih. Untuk sandang, pangan, papan semuanya udah dapat nih. Baik, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini mungkin sebagian kecil atau ada beberapa murid-murid kita yang tidak dapat atau tidak merasakan kebutuhan yang ini, kasih sayang dan rasa diterima. Karena apa? Misalnya keluarganya broken atau apa seperti itu. Nah, ketika satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi error. Jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kenapa kok ada anak-anak yang suka cari perhatian dengan melakukan tindakan-tindakan yang kurang pas? Itu karena apa? Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, misalnya kasih sayang atau rasa diterima, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga, pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi ada model-model murid yang jiwa kepemimpinannya itu tinggi. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan yang sedikit saja mereka akan kecewa dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian freedom atau kebebasan. Murid-murid kita suka kebebasan Bapak Ibu? Suka sekali. Nah, tidak hanya murid-murid kita sebenarnya, kita sebagai orang tua juga suka kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi intinya seusia-usia murid-murid kita itu memang mereka suka sesuatu hal yang baru, sesuatu yang mengandung unsur bebas menentukan pilihan. Nah itu pentingnya kita sebagai pendidik, sebagai pamong tadi, menuntun mereka agar tidak salah arah, seperti itu. Kemudian kebutuhan selanjutnya ada kesenangan.
kebebasan dan kesenangannya. Ini kesenangan. Kebutuhan dasar yang lain yaitu kesenangan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Murid-murid kita begitu atau tidak, Bapak Ibu? Lucu-lucu sekali. Lucu-lucu sekali. Baik. Kemudian yang kelima, ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisinya. Kira-kira nanti jujur, Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Coba kita lihat. Dari tabel kolom kedua, sebagai penghukum. Apakah kita sebagai penghukum? Oh iya, jujur sekali. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kalau ada anak melakukan kesalahan, kamu gak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan sama orang tua di rumah. Siapa yang seperti itu, Bu Jana? Oke. Kemudian teman, posisi sebagai teman. Itu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dadah gak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Dadah gak apa-apa, nah kayak gitu. Sambil senyum-senyum, cengar-cengir, nggak dimarahin, itu posisi teman, gitu. Kemudian pemantau ketika ada anak melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Kira-kira kalau kamu begitu, apa konsekuensinya? Nah itu pemantau. Dan kemudian yang terakhir, posisi manajer. Nah siapa ini yang sudah sampai ke posisi manajer? Posisi manajer itu adalah tadi, ketika dia bisa membuat anak yang melakukan kesalahan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, itu sadar dengan kesalahannya, tahu solusi apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah itu posisi manajer. Adakah yang sudah di posisi manajer, Bapak Ibu? Sesekali, alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya, nah sekarang ada pertanyaan lagi. Patuhi aturan saya atau awas, itu posisinya apa? Penghukum. Iya betul sekali. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Iya, membuat merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti untuk bantu bereskan teman. Oke. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Langsung paham ya Bapak Ibu, langsung cespleng gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Seorang manajer ketika ingin menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Ada 3 hal dalam segitiga restitusi. Yang pertama, apa Pak Imam? Validasi. Apa betul? Apa betul yang pertama itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita gitu juga nggak Bapak Ibu? Ketika ada murid salah, semua orang pasti pernah salah. Tidak ada gading yang tak retak, gitu ya.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, kan begitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, anaknya sudah tenang, sudah bisa bercerita, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Apa itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya kalau anak sudah melakukan kesalahan, setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakannya, bahwa tindakannya itu tidak benar. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan, kenapa kamu kemarin bolos 1 minggu misalnya. Seperti itu. Kemudian setelah kita validasi tindakan yang salah, misalnya kalau kita sudah tahu alasannya apa, kita bisa mengatakan pada anak itu bahwa kamu bisa lebih baik atau kamu bisa memperbaiki kesalahan itu. Kita dorong anak untuk menemukan solusi dari apa yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan. Nah, yang selanjutnya, step yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kan tadi sudah membuat keyakinan kelas, sudah kita sepakati bersama. Ada saling menghormati, ada menghargai diri sendiri, dan sebagainya. Kita ingatkan kembali keyakinan itu, kita munculkan kembali, sehingga dia tersadar dengan apa yang dia lakukan. Ini tadi ya contoh-contohnya, lanjut saja Pak. Ya. Nah, ini contoh aksi nyata saya. Mau di-play atau tidak Bapak Ibu? Ini contoh segitiga restitusi yang kasus 1. Davin, Ibu dengar laporan dari beberapa Bapak Ibu guru, katanya kamu sering tidak mengumpulkan tugasnya. Apa betul? Menurut ingatan kamu, sudah berapa banyak atau sudah berapa kali kamu tidak mengumpulkan tugas? 4 sampai 7. Menurut kamu, tidak mengumpulkan tugas itu merupakan kesalahan atau bukan? Baik Davin, berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, itu manusiawi. Setiap manusia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah kamu setuju? Baik Davin, kita cari solusinya bersama ya. Iya. Davin sering tidak mengumpulkan tugas-tugas pasti punya alasannya. Kenapa sih Davin sering tidak mengumpulkan tugas itu? Mungkin karena saya sering bermain game sampai larut malam hingga saya tidak sempat untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Davin masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih. Iya. Kalau sering tidak mengumpulkan tugas-tugas, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan dan tanggung jawab. Davin, menurut kamu disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Bu, karena itu bisa membuat tugas-tugas saya tidak menumpuk dan saya bisa menghargai waktu Bu. Betul sekali. Menghargai waktu itu sangat penting. Selain kamu bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tugas-tugas kamu juga tidak akan menumpuk. Iya Bu, saya menyesal sudah tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Iya Davin, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan minta maaf. Sekarang Ibu tanya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Saya akan mengurangi bermain game, saya akan memanajemen waktu, saya akan fokus belajar di sekolah, dan saya akan mengerjakan tugas-tugas yang belum saya kerjakan. Baik Davin, kamu sudah menemukan solusi dari permasalahanmu sendiri. Ibu akan bekerja sama dengan teman-temanmu satu kelas dan orang tua kamu agar kamu tidak lagi mengabaikan tugas-tugas kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Putra Mahardika dari kelas 11 Perhotelan C.
Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Ambar untuk menemukan solusi dari masalah yang telah saya perbuat. Saya akan mengurangi bermain game dan lebih fokus untuk belajar di sekolah agar tugas-tugas saya tidak menumpuk dan lebih tepat waktu untuk mengumpulkannya. Terima kasih. Nah, ini contoh dari praktik segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa kelas 11 perhotelan C. Itu ceritanya Davin itu sudah tidak mengerjakan tugas sebanyak 7 kali pada beberapa mapel seperti itu, sehingga saya panggil untuk sharing atau berdiskusi. Langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu ya? Tadi sama, melakukan yang pertama apa tadi Pak Iman? Sok validasi Pak Cahyo. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas dulu, kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, kemudian baru yang selanjutnya menanyakan apa tadi? Keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mendorong anak-anak untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu. Iya, terima kasih. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, baik. Dari paparan yang sudah saya tampilkan tadi ada 1 sampai 6 dari disiplin positif sampai ke segitiga restitusi. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Boleh, Pak Cahyo. Dalam teori stimulus respon yang Bu Ambar paparkan tadi, pemberian reward tidak berpengaruh terkait membentuk karakter murid, kalau nggak salah. Akan tetapi, pemikiran tokoh Dian Goosen, Restructuring Discipline atau pembentukan perilaku disiplin, tapi ada peserta didik atau kadang berperilaku disiplin ingin dapat pujian atau hadiah atau reward. Tadi kalau nggak salah seperti itu, dari orang lain atau pendidik. Terus antara teori stimulus respon reward itu tidak bisa membentuk perilaku positif, tetapi di teori Goosen Restructuring Discipline itu bisa, karena ada anak yang ingin dapat pujian dan lain-lain. Terus sebenarnya kita sebagai pendidik itu marukah menerapkan reward atau punishment? Pertanyaan seperti itu, karena kayak ada teori yang berbenturan, kalau nggak salah tangkap seperti itu. Kemudian yang kedua, di situasi apa hukuman dilakukan seorang pendidik? Karena tadi saya mendengar pemaparan dari Bu Ambar, hukuman itu kayak negatif terus, gitu, entah tertekan, entah apa gitu. Lah di situasi apa hukuman itu dilakukan seorang pendidik? Apakah memang semua pendidikan kita itu harus memakai konsekuensi dan restitusi semuanya? Mungkin cukup itu aja dari Bu Ambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Cahyo, pertanyaannya luar biasa. Tadi pertanyaan yang pertama, siapa sih tokoh yang menemukan teori stimulus respon tadi ya? Teori kontrol. Nah ini Pak, apanya? Maksudnya dalam dua teori itu kayaknya beda pendapat. Beda. Oh, baik. Saya luruskan miskonsepsinya. Kalau yang tadi Pak Cahyo tanyakan, penghargaan ya atau hukuman. Sebenarnya seorang pendidik itu perlu menerapkan reward atau punishment tidak. Oke. Karena kan ada anak yang kadang terlambat masuk program, tapi dia punya kesadaran diri, oh aku pengen berangkat basic karena dapat reward dari Oke. dari Oke. perusahaan. Nah di teori stimulus tadi kan reward itu dia membentuk perilaku. Betul. Tapi ternyata di teori Goosen itu reward atau pujian itu bisa mempengaruhi perilaku. Oke, terima kasih. Sebenarnya reward atau punishment itu perlu diterapkan di sekolah. Baik. Yang tadi di teori pertama tadi
bahwa penghargaan itu sebenarnya tidak bisa membentuk perilaku positif anak. Itu betul, Pak. Jadi begini, penghargaan, kalau kita misalnya anak bisa melakukan sesuatu, kita kasih hadiah, kita beri hadiah. Nanti ketika kita tidak memberikan hadiah, anak itu tidak akan melakukan. Contohnya begini, seperti anak SD yang mau masuk kelas tapi tidak rapi, tidak bisa rapi. Nah, gurunya berpikir kira-kira gimana ya caranya biar anak ini bisa baris dengan rapi, masuk dengan rapi. Akhirnya gurunya berpikir, saya membuat stempel bintang. Jadi anak-anak yang bisa rapi, berdiri dengan berbaris rapi, dia akan mendapatkan stempel bintang. Nah, pada suatu hari anak-anak rapi, Pak. Karena apa? Dapat stempel bintang dari gurunya. Rapi, mereka rapi. Tetapi ketika si guru yang memberikan stempel bintang ini sakit dan tidak masuk, maka digantikan oleh guru yang lain yang tidak memberikan stempel bintang. Apa yang terjadi? Anak-anak rame lagi, tidak rapi lagi. Jadi itu tadi, bahwa penghargaan itu hanya motivasi eksternal. Jadi kita tidak bisa menumbuhkan kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan teorinya Dian Goshen tadi, bahwa Dian Goshen itu menyebutkan ada 3 perilaku manusia. Ada 3 yang Pak Cahyo tanyakan tadi, perilaku nomor 2 ya, bahwa orang melakukan sesuatu itu motivasinya karena imbalan, agar dapat imbalan. Yang pertama tadi, melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu karena tumbuh kesadaran atau keyakinan dari dalam. Nah, di teori Dian Goshen tadi tidak bertentangan, Pak, dengan yang William Glasser tadi mengatakan bahwa hadiah atau penghargaan itu tidak bisa membentuk perilaku positif murid. Sama, Dian Goshen juga sama. Yang kedua, anak atau murid melakukan sesuatu itu motivasinya agar dapat imbalan. Itu hanya motivasi eksternal. Tadi sudah dijabarkan ya. Perilaku nomor 1 dan 2 adalah perilaku atau motivasi dari luar atau eksternal. Sedangkan yang ketiga, ketika dia melakukan sesuatu karena menghargai dirinya, karena dia yakin bahwa nilai itu adalah nilai-nilai keyakinan yang benar dari dalam dirinya, maka itu yang tepat. Itu motivasi internal. Seperti itu, Pak Cahyo. Sebenarnya kan cara guru dalam melakukan itu menunjukkan kesadaran kelas itu, kesadaran bagi peserta itu cara itu. Baik, tadi pertanyaan selanjutnya tadi, terus guru kapan nih melakukan atau memberikan hukuman atau reward gitu ya? Guru penting nggak, perlu nggak memberikan hukuman atau reward gitu ya, punishment atau reward gitu ya? Jadi begini Pak Cahyo, kalau dari teori tadi, apakah setiap masalah itu harus kita selesaikan dengan restitusi seperti itu? Jawabannya iya. Karena apa? Hukuman itu membentuk perilaku negatif. Karena apa? Tadi hukuman itu menyakiti spontanitas sehingga anak tidak tahu dia mau disuruh apa, kayak gitu. Kalau konsekuensi beda lagi. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi sifatnya anak sudah tahu nih, kalau saya tidak melakukan ini maka konsekuensinya ini, seperti itu. Dan apakah hukuman itu harus ditinggalkan oleh Bapak Ibu guru? Iya. Karena itu bisa membentuk perilaku negatif. Jangka panjangnya anak menjadi membenci kedisiplinan itu tadi. Seperti itu. Nah, apakah setiap masalah harus diselesaikan dengan restitusi? Iya. Karena apa? Tadi kan kita dalam posisi kontrol, kita kan pengennya jadi manajer ya. Jadi pemimpin, jadi manajer yang bisa mengarahkan, mendorong anak untuk menyadari kesalahannya, bisa memperbaiki apa yang sudah dia lakukan, bisa mengembalikan anak ini ke dalam komunitasnya, seperti itu. Gitu Pak Cahyo.
Cukup Pak Cahyo? Oh, tadi sudah 3. Baik. Kalau nanti belum terpuaskan bisa ke humas Pak, nanti saya puaskan. Baik, terima kasih karena waktunya sudah zuhur Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau mendengarkan diseminasi saya terkait budaya positif. Semoga dengan apa yang telah saya paparkan ini tadi kita bisa membentuk lingkungan yang positif dan pada akhirnya bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Saya sebagai pembicara mohon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Hampir sama dengan peraturan kelas. Tapi bedanya kalau keyakinan kelas itu kita sepakati dan ada nilai universalnya. Kira-kira bisa diterima kan? Nah, nanti Ibu akan membagikan sticky note untuk kalian. Nanti kalian bisa menuliskan di kertas ini, masing-masing akan diberikan 1 untuk menuliskan kira-kira nilai apa, nilai kebajikan apa yang ingin kalian munculkan atau hadirkan di dalam kelas ini. Tetapi dalam keyakinan kelas itu nilai-nilai yang dimunculkan harus nilai-nilai yang bersifat universal. Tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Misalnya contoh 1, peraturan di kelas kita ada apa? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Kira-kira kata tidak boleh mencoret-coret tembok bisa diubah menjadi menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu nilai universalnya berarti berkaitan dengan kesehatan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak?
Oke.